Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunada dengan NIM A1C320021, Prodi Pendidikan Fisika dari Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai fisika inti, yaitu mata kuliah fisika modern, yaitu dosen pengampu Ibu Sri Purwaningsi dan Ibu Nova Susanti. Baik, untuk materi pertama yaitu yang berjudul partikel dan penyusunan inti atom. Secara umum, ada 3 penyusunan penting dari nukleus. Struktur atom adalah susunan partikel dasar dalam atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Kehadiran elektron dalam inti atom tidak taat asas terhadap asas ketidakpastian yang menghendaki elektron-elektron tersebut memiliki energi kinetik yang sangat tinggi. Persoalan yang lebih serius menyangkut spin intrinsik inti atom dari pekerjaan Rutherford, Bohr, dan pengikutnya. Diketahui bahwa muatan positif atom terkungkung dalam satu daerah sangat kecil di pusat atom, bahwa inti atom memiliki muatan positif Ze dan bahwa seluruh massa atom sebesar 99,9% berasal dari inti atom. Selanjutnya yaitu bagian dari judul pertama tadi yaitu neutron. Neutron ini prediksi dari Rutherford memacu W. Bothe dan H. Becker 1930 melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium atau Be. Ternyata dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Eksperimen ini dilanjutkan oleh James Kenwick 1932. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Nah, partikel ini disebut neutron dan dilambangkan dengan N. Di luar inti atom, neutron tidak stabil dan memiliki waktu paruh sekitar 15 menit. Di luar inti atom, neutron tidak stabil dan memiliki waktu paruh sekitar 10 menit, melulu dengan memancarkan elektron dan antineutrino untuk menjadi proton. Metode peluruhan yang sama atau peluruhan beta terjadi di beberapa inti atom. Partikel-partikel dalam inti atom biasanya adalah neutron dan proton, yang berubah menjadi satu dan lainnya dengan pemancaran dan penyerapan ion. Sebuah neutron diklasifikasikan sebagai baryon dan terdiri dari 2 quark bawah dan 1 quark atas. Selanjutnya, perbedaan utama dari neutron dengan partikel subatomik lainnya adalah mereka tidak bermuatan. Sifat neutron ini membuat penemuannya lebih terbelakang dan sangat menembus, membuatnya sulit diamati secara langsung dan membuatnya sangat penting sebagai agen dalam perubahan nuklir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu partikel yang tak bermuatan dilepaskan ketika logam berilium ditembak dengan sinar alfa dan partikel ini disebut sebagai neutron. Selanjutnya yaitu proton. Proton ini merupakan subpartikel atau atom berupa muatan negatif yang ditemukan oleh Eugene
Goldstein. Pada tahun 1886, penemuan proton didasari oleh percobaan Goldstein menggunakan tabung Crookes atau tabung sinar katoda dengan lubang-lubang di katoda. Proton adalah partikel subatomik simbol P atau P positif dengan muatan listrik positif 1e, muatan elementer dan massa sedikit lebih kecil dari neutron. Proton dan neutron masing-masing dengan massa sekitar 1 satuan massa atom, secara kolektif disebut sebagai nukleon. Suatu atom biasanya terdiri dari sejumlah proton dan neutron yang berada di bagian ini atau tengah atom, dan sejumlah elektron yang mengelilingi inti tersebut. Nah, dalam atom bermuatan netral, banyaknya proton akan sama dengan jumlah elektronnya. Banyaknya proton di bagian inti biasanya akan menentukan sifat kimia suatu atom. Inti atom sering dikenal juga dengan istilah nukleus atau nukleon. Dan reaksi yang terjadi atau berkaitan dengan inti atom ini disebut reaksi nuklir. Selanjutnya, proton adalah partikel subatomik, simbol P atau P positif dengan muatan listrik positif 1e, muatan elementer dan massa sedikit lebih kecil dari neutron. Proton dan neutron masing-masing dengan massa sekitar 1 satuan massa atom, secara kolektif disebut sebagai nukleon. Suatu atom biasanya terdiri dari sejumlah proton dan neutron yang berada di bagian inti atau tengah atom dan sejumlah elektron yang mengelilingi inti tersebut. Penemuan proton didasari oleh percobaan Goldstein menggunakan tabung Crookes atau tabung sinar katoda dengan lubang-lubang di katoda. Goldstein memperhatikan bahwa ada sinar yang merambat berlawanan arah dengan sinar katoda. Sinar tersebut ia nama dengan sinar kanal. Sementara proton dan neutron membentuk sebahagian besar jisim di alam semesta. Semua perkara terdiri daripada atom, dan jisim atom adalah terutamanya disebabkan oleh proton dan neutron. Selanjutnya yaitu elektron. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai min atau N negatif. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercaya sebagai partikel elementer. Elektron yang termasuk ke dalam generasi keluarga partikel, lepton pertama, berpartisipasi dalam interaksi gravitasi, interaksi elektromagnetik, dan interaksi lemah, sama seperti semua materi. Elektron memiliki sifat bak partikel maupun bak gelombang atau dualitas gelombang partikel, sehingga ia dapat bertumbukan dengan partikel lain dan berdifraksi seperti cahaya. Oleh karena elektron termasuk fermion, dua elektron berbeda tidak dapat menduduki keadaan kuantum yang sama sesuai dengan asas pengecualian Pauli. Dalam banyak fenomena fisika seperti listrik, magnetisme, dan konduktivitas termal, elektron memainkan peran yang sangat penting. Suatu elektron yang bergerak relatif terhadap pengaman akan menghasilkan medan magnetik, dan lintasan elektron tersebut juga akan dilengkungkan oleh medan magnet eksternal. Ketika sebuah elektron dipercepat, ia dapat menyerap ataupun memancarkan energi dalam bentuk foton. Elektron bersama-sama dengan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron membentuk atom.
Selanjutnya, elektron yang termasuk ke dalam generasi keluarga partikel lepton pertama berpartisipasi dalam interaksi gravitasi, interaksi elektromagnetik, dan interaksi lemah. Sama seperti semua materi, elektron memiliki sifat bak partikel maupun bak gelombang atau dualitas gelombang partikel sehingga ia dapat bertumpukan dengan partikel lain dan berdifraksi seperti cahaya. Oleh karena elektron termasuk fermion, dua elektron berbeda tidak dapat menduduki keadaan kuantum yang sama sesuai dengan asas pengecualian Pauli. Sama seperti semua materi, elektron memiliki sifat bak partikel maupun bak gelombang atau dualitas gelombang partikel, sehingga ia dapat bertumpukan dengan partikel lain dan berdifraksi seperti cahaya. Dalam fisika dan kimia, dualitas gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Konsep utama dalam mekanika kuantum, dualitas menyatakan kekurangan konsep konvensional seperti partikel dan gelombang untuk menjelaskan perilaku objek kuantum. Ide awal dualitas berakar pada perdebatan tentang sifat cahaya dan benda sejak 1600-an ketika teori cahaya yang saling bersaing yang diusulkan oleh Christian Huygens dan Isaac Newton, momentum sudut atau spin intrinsik elektron adalah setengah nilai integer dalam satuan H, yang berarti bahwa ia termasuk fermion. Antipartikel elektron disebut sebagai positron yang identik dengan elektron, tetapi bermuatan positif. Dualitas gelombang partikel merupakan salah satu konsep fisika yang bisa dikatakan sulit untuk dipahami sepenuhnya. Nah, bahkan hingga hari ini penjelasan lengkap tentang makna konsep tersebut terus-menerus hinggap di benak para fisikawan. Namun, fenomena dualitas gelombang partikel dapat dibuktikan dalam berbagai eksperimen pada cahaya dan pada materi lainnya. Ketika sifat partikel dipostulatkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cahaya sebagai partikel akan akur dengan perilaku cahaya sebagai gelombang yang telah didemonstrasikan secara pasti lebih dari 100 tahun sebelumnya melalui eksperimen celah ganda oleh Thomas Young di tahun 1804. Eksperimen Young saat itu bisa dikatakan membantah pemikiran Newton di abad sebelumnya yang di mana menganggap cahaya hanyalah aliran partikel saat Einstein mengungkapkan kembali kemungkinan cahaya berperilaku sebagai partikel. Tentu saja kita butuh eksperimen untuk mengklarifikasi perilaku cahaya. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu dengan judul ukuran dan bentuk inti. Pada eksperimen yang telah dilakukan oleh Rutherford yang disebut hamburan Rutherford membuktikan bahwa inti memiliki ukuran dan bentuk. Dalam inti atom tersusun atas proton dan neutron yang biasa itu disebut nukleon. Volume inti yang terdiri dari proton atau neutron ini dipengaruhi oleh kerapatan yang menyebabkan bentuk inti berbeda-beda. Mendefinisikan secara tepat jari-jari sebuah inti atom sama sulitnya seperti untuk jari-jari sebuah atom. Distribusi probabilitas bagi elektron-elektron atom tampak bagaikan sebuah bola tidak jelas, bermuatan dengan batas tidak tegas. Distribusi muatannya tidak berakhir pada suatu tepi yang jelas. Nah, tapi kita dapat mengandaikan jari-jari
rata-rata atau jari-jari yang paling mungkin dari orbit elektron terluar sebagai jari-jari atom. Namun pada rapat ini, atom sepertinya tak bergantung pada nomor massa A, karena inti atom yang sangat ringan itu memiliki kerapatan yang kurang lebih sama seperti inti atom yang sangat berat. Dengan kata lain, pada inti atom jumlah proton dan neutron tiap satuan volume kurang lebih tak berubah. Inti dari sebuah massa atom hampir mengandung seluruh massanya. Hal ini karena inti merupakan tempat terkonsentrasi seluruh massa atom atau sesuai model atom Rutherford. Model Rutherford dikenal pula sebagai model planet adalah sebuah model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford dalam analisisnya menyangkal model puding frame atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson berdasarkan percobaan Geiger-Marsden yang dilakukan pada tahun 1909. Pemodelan atom Rutherford yang baru tersebut berdasarkan pada hasil eksperimen yang mengatakan bahwa atom memiliki inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Selanjutnya, pusat dari atom itu disebut inti atom atau nukleus. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari suatu atom. Banyak inti atom itu berbentuk agak bulat, walaupun ada beberapa yang agak lonjong atau pipi, dan ketergantungan kerapatan inti atom pada jarak radial ke pusat dapat dinyatakan seperti yang diperlihatkan sebelumnya. Dari beraneka ragam percobaan, kita ketahui banyak hal mengesankan dari sifat rapat inti atom. Inti atom adalah pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron, dikelilingi oleh awan elektron. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari suatu atom. Pada dinamika kuantum, inti atom dapat digambarkan sebagai molekul yang seharusnya dibentuk oleh atom pengikat seperti yang dijelaskan oleh fisika molekul. Ukuran inti atom jauh lebih kecil dari ukuran atom itu sendiri dan hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron, hampir sama sekali tidak ada sumbangan dari elektron. Selanjutnya yaitu massa atom. Massa suatu atom itu berhubungan erat dengan jumlah elektron, proton, dan neutron yang dimiliki atom tersebut. Berdasarkan perjanjian internasional, satu atom itu dari isotop karbon atau disebut karbon 12 yang mempunyai 6 proton dan 6 neutron. Inti sebuah massa atom hampir mengandung seluruh massanya. Hal ini karena inti merupakan tempat terkonsentrasi seluruh massa atom atau sesuai model atom Rutherford. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa atom itu disebut spektrometer massa. Jumlah neutron dalam inti atom menentukan isotop elemen tersebut. Jumlah proton dan neutron dalam inti atom saling berhubungan. Nah, itu biasanya dalam jumlah yang sama. Dalam nukleus besar ada beberapa neutron lebih. Kedua jumlah tersebut menentukan jenis nukleus. Proton dan neutron memiliki massa yang hampir sama dan jumlah dari kedua massa tersebut itu disebut nomor massa. Dan beratnya hampir sama dengan massa atom atau tiap isotop memiliki massa yang unik. Massa dari elektron menyumbang banyak kepada massa atom. Yang selanjutnya yaitu defek massa.
Defek massa ini menunjukkan selisih antara massa diam sebuah inti atom dan jumlah seluruh massa diam masing-masing nukleonnya dalam keadaan tak terikat. Jadi, defek massa adalah kesetaraan massa energi ikat berdasarkan persamaan massa energi isotop dengan jumlah proton Z dan jumlah neutron A sampai Z memiliki A dikurang Z memiliki massa inti sebesar MI sama dengan Z dikali MP ditambah buka kurung A dikurang Z MN. Perbedaan massa atau yang biasanya disebut sebagai defek massa ini merupakan nilai dari energi ikat inti yang menjadi inti atom tetap pada bentuknya. Sehingga untuk memecahkan sebuah inti atom, kita dibutuhkan energi sebesar energi ikat inti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.